Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Meleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kitab Meleakhi 2 ayat 7 mengingatkan kita tentang peran penting yang dimiliki para imam dalam masyarakat Israel. Yang juga pada saat itu memiliki atau berlaku bagi kita sebagai orang yang percaya hari ini. Jika kita mau melihat latar belakang dalam kitab ini, Allah berbicara kepada imam yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Maka dikatakan bibir seorang imam harus memelihara pengetahuan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa imam harus memiliki pemahaman yang dalam, berintegritas tentang hukum Tuhan dan bijaksana dalam menyampaikannya. Sehingga apa yang ia ketahui sebagai seorang imam tidak boleh dilakukan dengan sembarang atau dengan suka-sukanya. Hal ini memberikan peneguhan bagi kita. Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita juga dipanggil untuk memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, baik itu melalui pembacaan Alkitab secara pribadi atau ketika kita mau mendengar melalui pengajaran-pengajaran yang benar. Sebagai orang-orang yang hidup dalam Kristus, kita juga adalah orang-orang yang dipanggil. Kita juga memiliki peran sebagai seorang imam, dalam arti kita juga memiliki tanggung jawab untuk membawa firman Tuhan kepada orang lain di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, ataupun di dalam masyarakat. Firman Tuhan seharusnya mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, ataupun cara kita mengambil keputusan dan bertindak. Ayat ini mengatakan bahwa imam adalah utusan Tuhan semesta alam. Setiap orang percaya dipanggil. Pada hari ini kita diingatkan bahwa kita juga dipanggil menjadi saksi Kristus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebagaimana seorang imam pada masa itu harus berbicara dan bertindak seperti seseorang yang mewakili Tuhan, kita pun juga dipanggil untuk hidup, berbicara dengan cara yang mencerminkan karakter Tuhan di tengah dunia ini. Dalam ragam pekerjaan kita, seperti seorang dokter, seorang guru, seorang polisi, ataupun ragam pekerjaan yang lain. Kegiatan yang kita lakukan, belajar di sekolah, ataupun pekerjaan biasa yang kita lakukan, senantiasa memperlihatkan teladan hidup yang benar di dalam Kristus. Firman kehidupan bagi kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki panggilan, bahwa kita adalah utusan Tuhan. Kita harus menjaga integritas, tanggung jawab, kebenaran dalam hidup kita. Orang-orang yang melihat hidup kita seharusnya bisa menemukan kebenaran Allah melalui cara kita hidup dan cara kita berbicara. Kita adalah alat bagi Tuhan untuk membawa kebenarannya ke dunia yang seringkali di dalam kebingungan atau ketidaktahuan kehendak Allah. Kita dikuatkan bahwa kita harus memperlihatkan peran kita di dalam dunia ini. Ayat ini juga berbicara bagaimana umat mencari hukum dari mulut imam, yang mengindikasi bahwa setiap orang datang kepada imam untuk mendapatkan petunjuk hidup yang benar yang berasal dari Allah. Maka dalam konteks hari ini, maka dalam firman kehidupan bagi kita hari ini, haruslah
itu menjadi panduan kita. Firman Tuhan harus menjadi panduan hidup kita. Orang-orang seharusnya datang kepada kita bukan untuk mendapat pandangan kita atau mendapat pandangan duniawi atau menurut kita. Tetapi orang datang kepada kita, haruslah kita perlihatkan bahwa pandangan kita searah di dalam kebenaran Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita pelajari dan telah kita aplikasikan, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka setiap orang memperlihatkan kebaikannya sebagai orang yang telah hidup di dalam kasih setia Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kiranya untuk melakukan firman Tuhan dan tetap menjadikan firman Tuhan sumber utama dalam hidup kita. Ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya, ketika kita menjadi terang bagi dunia ini, ketika kita menjadi berkat melalui profesi, pekerjaan, atau kegiatan yang kita lakukan, kiranya orang-orang di sekitar kita akan tertarik mencari kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Kiranya kita hidup di dalam integritas. Kiranya sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan firman yang kita percayai dan yang telah kita hayati sepanjang hidup kita. Tidak cukup dengan kebenaran itu saja, tetapi kita juga menjadi saksi yang nyata bagi orang lain, dimulai dari sesama kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita menjaga kita untuk memiliki pengetahuan firman Tuhan yang hidup dan yang benar-benar memperlihatkan yang nyata di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang telah diutus, sebagai orang yang telah dipanggil, kita harus menyampaikan hukum-Nya, menyampaikan kebenarannya, dan kita harus menjadi saksi yang setia hingga akhirnya hanya di dalam kebaikan Tuhan. Melalui kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat memimpin orang lain, menemukan kebenaran, dan kita memiliki hikmat daripada Allah. Mari kita menjaga integritas. Mari kita mau dipakai Tuhan di dalam kesetiaan. Mari kita terus berusaha menjadi orang yang dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami belajar bahwa kami juga Engkau pakai untuk menjadi alat memberitakan kabar baik bagi sekitar kami. Kiranya Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu rindu akan firman yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami juga dikuatkan untuk selalu setia melakukan yang benar, yang Engkau perintahkan bagi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita. Hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia.